Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah kalian mengalami kesulitan ketika membaca Alkitab? Ada, Pak. Kita membayangkan Alkitab ditulis ribuan tahun lalu, sementara kita sudah memasuki abad 21. Berarti budaya yang terjadi pada masa itu tentu sangat berbeda dengan budaya kita sekarang. Jadi bagaimana kita menyelesaikannya? Wow, kamu semakin cerdas, Keila. Itu sebabnya kita perlu belajar berbagai latar belakang untuk menjembatani pengertian pada masa itu dan kondisi saat ini melalui sejarah, arkeologi, dan lain-lain. Oh begitu ya Pak. Saat itu BDK juga berusaha melihat dari sumber yang saya patut percaya melalui buku Promise dan Deliverance. Ayo kita lanjutkan pertolongan berikut. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, tolonglah supaya apa yang kami pelajari, kami boleh mendengarkan dengan baik, menyimaknya, dan dengan pertolongan Tuhan pula, kami boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, satu kali terjadi peperangan kembali antara orang-orang Israel melawan orang-orang Filistin. Saat itu usia Daud sudah semakin menjadi tua. Tetapi walaupun Daud ini telah menjadi tua, Daud tidak menjadi kendor di dalam semangatnya untuk berperang melawan orang Filistin yang adalah musuh bebuyutan daripada orang Israel, yang juga merupakan musuh daripada Allah. Saat itu Daud sedang berperang dan berhadapan dengan orang-orang Filistin. Tetapi di tengah-tengah barisan orang Filistin itu ada seorang yang tinggi besar badannya, yang bernama Yisbi-Benob. Yisbi-Benob mempunyai tombak yang sangat besar, sekaligus dia membawa pedang yang baru. Yisbi-Benob mempunyai keyakinan bahwa dia akan berhasil membunuh Daud. Benar, Daud saat itu yang sudah kelelahan, baik itu fisiknya maupun perasaannya atau emosinya. Yisbi-Benob hampir saja berhasil membunuh Daud. Tetapi tiba-tiba datanglah Abisai merobohkan Yisbi-Benob sekaligus membunuh Yisbi-Benob. Maka hari itu matilah Yisbi-Benob. Ketika itu orang-orang Israel memohon kepada Daud agar Daud tidak lagi ikut maju berperang. Karena orang-orang Israel ini sangat mengkhawatirkan akan keselamatan Daud. Supaya keturunan Israel khususnya daripada Daud ini tidak menjadi punah atau tidak menjadi musnah. Sebenarnya kata-kata yang tepat adalah bahwa pelita bagi Israel supaya tidak menjadi padam yang keluar daripada keturunan Daud. Mendengar perkataan ini, hati Daud menjadi terhibur karena ternyata orang-orang Israel mengetahui dan memahami bahwa Daud adalah pelita bagi orang Israel. Tetapi siapakah pelita yang sejati bagi orang Israel dan seluruh umat manusia? Pelita yang sejati adalah Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam masa tuanya daripada Daud ini, Daud sangat banyak menulis mazmur. Mazmur ini ditulis oleh Daud adalah merupakan satu pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan telah memimpin dia, bagaimana Tuhan telah menyertai dia, bagaimana Tuhan telah menyelamatkan dia.
Mazmur daripada Daud ini di dalam zaman dulu sering dinyanyikan oleh suku-suku Lewi di dalam satu ibadah Israel. Pengalaman hidup daripada Daud ini sebenarnya adalah merupakan juga pengalaman hidup bagi umat Tuhan yang ada di dalam zaman ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Mazmur Daud ini diawali dengan menyebutkan bahwa Tuhanlah gunung batuku, Tuhanlah perisaiku, Tuhanlah tempat perlindunganku, Tuhanlah penebusku, dan Tuhanlah juru selamatku. Dari Mazmur Daud yang dituliskan, yang kita pelajari hari ini, Daud mengawali dengan cerita bahwa Tuhan telah pernah melepaskan dari kejaran Saul. Dan Tuhan juga telah pernah melepaskan Daud dari perbantahan bangsanya. Tuhan juga sudah pernah melepaskan Daud dari musuh-musuh yang ada di sekitarnya. Bahkan dari Mazmur Daud ini, Daud mengungkapkan bahwa Tuhan memperlakukan Daud sesuai dengan kebenarannya. Dan juga Tuhan membalas kepada Daud sesuai dengan kesucian tangannya. Apa sih maksudnya daripada perkataan ini? Apakah berarti Daud ini orang yang benar dan suci? Bukan. Justru Daud mengakui dari apa yang diucapkan ini adalah bahwa Daud hidup di dalam kebenaran Tuhan, sekaligus Daud hidup di dalam covenant perjanjian Tuhan. Sehingga dengan mulutnya juga Daud mengakui bahwa segala sesuatu yang dia alami, kemenangan yang dia peroleh, tak lain adalah semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya tidak ada sedikit pun kesombongan yang diucapkan oleh Daud. Bahkan Daud menuliskan di dalam Mazmurnya ini bahwa mata Tuhan membenci orang-orang yang tinggi hati dan Tuhan merendahkan orang-orang yang tinggi hati tersebut. Dari cerita ini juga Daud menuliskan Mazmurnya dengan mengatakan bahwa Tuhanlah pelita bagi hidupku. Ini menunjukkan bahwa Tuhan telah menghilangkan kegelapan dari hati Daud, sehingga yang ada adalah terang Tuhan di dalam hatinya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di seluruh akhir daripada Mazmur yang Daud tuliskan, Daud memberikan pengagungan, Daud memberikan pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Ini adalah satu hal yang sangat indah yang dikerjakan oleh Daud yang mengenal Allahnya dengan tepat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Mazmur Daud yang begitu panjang itu nantinya akan digenapi oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya serta kenaikannya ke surga. Hari ini kita sudah belajar satu pelajaran bahwa jikalau Daud boleh menjadi pelita atas orang Israel, itu karena Daud dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi pelita bagi orang Israel. Bagaimana dengan kita yang hidup dalam zaman ini? Memang bukan Daudlah pelita bagi kita, tetapi kita yang hidup dalam zaman ini, Kristuslah pelita yang sejati itu buat kita. Kristuslah yang menerangi hati kita, sehingga kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, tetapi hati kita diterangi oleh Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih jikalau Tuhan Yesus Kristus sudah menjadi pelita bagi kami. Tuhan menerangi hati kami, supaya kami tidak lagi berjalan di dalam kegelapan dunia ini, tetapi kami boleh berjalan di dalam terang Tuhan,
sehingga kami mempunyai tujuan yang jelas pula, yaitu kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk menuju ke surga yang terang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo sobat, ketika hati kita sedih, sering membaca menyanyikan mazmur yang ditulis Daud. Tidak mungkin ada mazmur pujian yang begitu indah. Karena Daud tidak pernah mengalami kesesakan dan penderitaan. Ya, setuju Keila. Mazmur ini bukan sekedar pengalaman pribadi Daud, namun merupakan pengalaman seluruh umat Tuhan, bahkan pengalaman kepala perjanjian kita, Yesus Kristus. Alangkah indahnya kalau kita membekali diri dengan bacaan dari 2 Samuel 23. Sampai bertemu dalam satu BDK selanjutnya.